Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum. Dan yang keempat Assalamualaikum zakat warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat kembali lagi di program live interaktif kita Bekal Seorang Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Yang insyaAllah pada 1 jam ke depan insyaAllah Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala akan menemani kita. Ustaz ya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Mungkin Ustaz para pemirsa bisa diberikan beberapa nasihat untuk mengawali acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Baik. Fadhal Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, ada satu hal yang patut menjadi renungan kita bersama, bahwa negeri kita hari-hari ini sering dilanda musibah, terutama musibah banjir dimanapun, di berbagai belahan kota kita, bahkan di Kalimantan, di Jawa, bahkan di sebagian daerah di kota Jember pun mengalami musibah serupa. Tentu ini menuntut kita untuk memperbanyak istighfar, introspeksi diri, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Terjadi banyak kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Semua itu adalah akibat dari ulah tangan manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, memaafkan sekian banyak, ya. Wa ya'fu an katsir, banyak yang telah Allah maafkan, tidak Allah siksakan semuanya. Andai semua ulah manusia, dosa manusia itu selalu disiksakan, ditimpakan akibatnya di dunia, niscaya kita telah binasa jauh-jauh hari. Karenanya pada kesempatan ini saya mengajak diri saya, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan semua bangsa Indonesia untuk memperbanyak istighfar, introspeksi diri kita. Semoga Allah SWT berkenan mengembalikan negeri kita menjadi negeri yang gemah pahala jinawi, subur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang Ustaz berikan. Semoga bisa mengawali acara kita ini dengan baik Ustaz. Ya. Taib, bagi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ini merupakan acara live interaktif. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, bisa langsung menghubungi kami di layanan 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, bisa menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Dan untuk temanya kita membatasi pertanyaan-pertanyaan yang hanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer, ya. Jadi supaya bisa disiapkan pertanyaannya untuk berkaitan dengan tema nantinya, Ustaz ya. Baik. Jadi insyaallah kita akan mulai acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Sembari kita menunggu telepon yang masuk, insyaallah kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke layanan redaksi Fatwa TV, Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Ini ada Bapak Joko Budi di Jateng, Ustaz. Pak Joko Budi ya? Iya, Pak Joko Budi, Ustaz. Beliau menanyakan tentang jual beli sistem pre-order. Gimana ya hukumnya kalau si penjual ini bukan pembuat produk, tetapi ia menjual suatu produk yang sebenarnya sudah ada di pasar, tetapi ia jual dengan sistem pre-order. Baik. Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Joko Budi atas pertanyaan yang telah diajukan ke kami. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Joko Budi di Jawa Tengah, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sistem pre-order di mana penjual sebetulnya
seringkali belum memiliki barang, tetapi dia sudah melakukan penawaran kepada masyarakat. Skema semacam ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila pre-order tersebut dilakukan dengan skema pembayaran tunai. Dan ketika penawaran, penjual atau Pak Joko Budi telah mendeskripsikan kriteria barang dengan tuntas. Maka ini memenuhi skema salam dan itu boleh. Yang kedua, kemungkinan kedua, Pak Joko Budi telah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk melakukan penawaran kepada masyarakat. Dan ketika ada order, barulah Pak Budi mengambil barang dari pemiliknya. Karena memang sudah ada kerjasama sebelumnya, ada izin dari pemilik barang, maka ini tidak masalah karena ini Pak Budi berarti berstatus sebagai wakil, perwakilan dari pemilik barang untuk melakukan pembayaran. Dan kondisi kedua ini bisa dilakukan dengan skema salam seperti di atas, di mana pembeli melakukan pembayaran tunai di depan, atau dengan pembeli melakukan pembayaran tanda jadi atau DP. Karena dalam kasus ini berarti barang bisa dikategorikan sebagai barang yang ready stock. Barangnya sudah siap karena ada di agennya atau gudang ataupun di toko pemiliknya. Kondisi ketiga di mana Pak Joko Budi bukan sebagai perwakilan, tidak ada izin dari pemilik barang, dan juga tidak mempersyaratkan agar yang order itu melakukan pembayaran tunai tatkala mereka memesan barang. Sehingga dalam kondisi ini berarti barang tertunda, pembayaran tertunda, dan ini kondisi macam ini terlarang dan itu merupakan ijma, kesepakatan para ulama, karena itu dikategorikan sebagai bai'ul kali' bil kali'. Menjual barang tertunda, pembayaran pun tertunda, dan ini haram hukumnya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz Baik. atas jawabannya. Semoga Bapak Joko Budi di Jawa Tengah bisa mendengarkan jawaban tersebut dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Tapi Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan kedua Ustaz. Baik. Ustaz, apakah setiap berhubungan dengan bank syariah dilarang? Bagaimana hukumnya menabung di bank syariah dan dengan akad wadiah dan tanpa bunga? Baik. Dengan akad wadiah yang uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan Bank Wahyu di Jogja Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada Saudara Wahyudi di Yogyakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Saudara Wahyudi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang menjadi masalah dalam transaksi perbankan itu adalah adanya praktek riba. Bukan masalah institusi bank syariah ataupun konvensional. Yang menjadi masalah adalah ketika transaksi kita itu mengandung unsur riba. Sehingga harus kita pahami apa itu riba. Riba itu adalah adanya pertambahan dalam akad utang piutang. Dan para ulama telah mengklasifikasikan bahwa dana yang tersimpan, dana nasabah yang disimpan di bank itu dianggap sebagai piutang. Karena dana itu digunakan oleh perbankan, disalurkan oleh perbankan untuk kepentingannya. Disalurkan kepada nasabah yang lain dalam pembiayaan proyeknya. Sehingga ini menjadi alasan bahwa dana nasabah itu dianggap sebagai piutang nasabah atas bank. Sehingga ketika ada bunga, ada pertambahan nilai, maka itu dianggap sebagai riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Sehingga kita harus objektif bahwa inti masalah adalah pada adanya pertambahan nilai pada piutang yang kita miliki atau piutang yang kita dapatkan dari bank. Nah, ketika ini tidak ada pertambahan nilai, apalagi tadi sudah saya katakan bahwa dana tersebut betul-betul tidak digunakan oleh bank, betul-betul disimpan, sehingga nasabah menyimpan sejumlah uang, kemudian hanya mendapatkan fasilitas dana tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui mesin ATM ataupun yang lain, ya, maka tidak masalah. Karena itu justru betul-betul memenuhi kriteria akad qard, akad utang piutang, dan itu boleh, ya. Kemudian yang kedua, di berbagai perbankan, apalagi di perbankan syariah, banyak transaksi-transaksi yang betul-betul halal, seperti transfer uang, jasa transfer uang untuk pembayaran dan lain sebagainya.
itu adalah suatu akad yang halal walaupun kita melakukan transfer tersebut dengan dipungut biaya administrasi. Itu halal karena itu adalah jual beli jasa ya. Sehingga saya mengajak kaum muslimin secara umum untuk bersikap dan berpikir secara objektif. Kita fokus pada inti masalah yaitu adanya riba. Ketika riba itu tidak ada, maka berarti kita boleh bertransaksi, apalagi teman-teman di lembaga keuangan yang telah berbasis syariah, mereka sedang berusaha, berjuang bersama seluruh elemen kaum muslimin untuk bisa mengimplementasikan skema-skema yang syar'i. Ya, ada wadiah, ada hawalah, transfer uang, kemudian ada lagi syarikah, ada lagi mudharabah. Walaupun secara praktek masih banyak kekurangan. Itu bukan berarti kemudian kita harus menjadi batu ganjalan bagi mereka. Justru kita harus support bagaimana agar perbankan syariah ini semakin maju dan betul-betul bisa sesuai dengan kriteria ataupun ketentuan hukum syariat. Walaupun ketika dalam prakteknya ada sebagian transaksi atau akad yang belum memenuhi kriteria syariah, ya kita tidak perlu menggunakannya. Ya, tapi yang sudah sesuai kita harus support sehingga perkembangan perbankan syariah ke depan akan semakin maju dan akad-akad yang sesuai dengan syariah itu akan semakin familiar dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat ke depan memiliki alternatif untuk layanan perbankan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Wahyu di Jogja bisa mendapatkan kebermanfaatan dari jawaban yang telah Ustaz berikan. Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Baik. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, namanya siapa? Dari mana? Saya Jen dari Depok, Ustadz. Ya. Dengan Ibu siapa ini? Jen, ya. Baik Ibu, silakan. Aku saya mau bertanya hukum jual beli organ pada pihak yang membutuhkan transplantasi, Ustadz. Ya, transplantasi hati atau ginjal ya, oke. Ya, Ustadz. Baik. Kan. Iya. Baik. Baik. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih kepada Ibu Jen di Depok atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Jen di Depok, keluarga dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah sepakat, baik ulama kontemporer ataupun ulama klasik, bahwa memperjualbelikan organ manusia apapun tujuannya itu adalah haram. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang telah Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Manusia telah Allah angkat, Allah muliakan dibanding makhluk yang lain. Anak keturunan Adam itu Allah muliakan. Sehingga manusia tidak boleh diperlakukan bagaikan barang, harta. Sehingga ada jual beli organ. Namun ketika ada yang membutuhkan transplantasi atau cangkok, maka itu hanya bisa dilakukan dengan cara donor. Ya, ada donor memberi misalnya satu ginjal ataupun hati, kemudian itu dicangkokkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu dilakukan secara sosial, tidak ada imbalan, tidak ada barter, jual beli, maka itu halal hukumnya dan boleh menurut pendapat para ulama kontemporer. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan donor tersebut, walaupun sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada potensi gagal dari kedua belah pihak, pendonor ataupun yang menerima donor. Ya, bisa jadi gagal. Kalau gagal bisa mengancam keselamatan dua-duanya, termasuk yang mendonorkannya bisa jadi mengalami cacat yang sangat fatal atau bahkan kematian. Itu alasan sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh donor organ. Namun sekali lagi, mayoritas ulama kontemporer membolehkan adanya donor dengan syarat tidak ada barter atau jual beli organ. Nah, itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi kedua, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa praktek tersebut ternyata di kalangan para ulama juga kontroversial ya. Ada yang mengatakan haram karena itu membahayakan, termasuk membahayakan yang pendonornya. Karenanya itu perlu ditekankan di sini bahwa
praktek donor transplantasi atau yang dinamakan dengan cangkok ya, itu harus betul-betul dipertimbangkan matang-matang. Dikonsultasikan dengan tim medis yang betul-betul ahli, berpengalaman. Tidak boleh kita berspekulasi coba-coba, apalagi manusia dijadikan sebagai media untuk praktek kedokteran, uji coba. Ini tentu tidak benar. Karena di depan saya sudah membacakan ayat walaqad karramna bani Adam, manusia itu dimuliakan. Tidak boleh dihinakan dengan cara manusia dijadikan sebagai kelinci percobaan. Sehingga ketika ada satu keterangan dari dokter bahwa ini harus cangkok, maka alangkah baiknya dan seharusnya demikian, kita mencari second opinion, persepsi lain ataupun pendapat lain dari tenaga medis yang ahli, yang pakar. Bisa jadi tidak perlu tindakan cangkok ya. Kemudian yang ketiga, di depan saya sudah katakan bahwa para ulama menfatwakan tidak boleh terjadi praktek jual beli. Namun demikian, bukan berarti ketika Anda sebagai penerima, pihak yang menerima donor tersebut, sehingga Anda terselamatkan dari ancaman bahaya yang besar, kematian, gagal ginjal dan seterusnya. Ketika Anda terselamatkan dari maraba yang besar, kemudian Anda begitu saja pergi. Tidak, tentu Islam tidak mengajarkan sikap semacam ini. Habis manis pah dibuang. Tetapi Islam tidak mengizinkan adanya praktek jual beli. Sehingga apa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang telah berbuat baik kepadamu, maka berilah dia imbalan. Ucapkan minimal terima kasih. Kata Nabi, kalau kalian tidak memiliki apa yang bisa kalian berikan untuk sebagai imbal kasih, maka minimal engkau doakan, fad'ulahu. Doakan dia sampai engkau betul-betul merasa telah membalas jasanya, budinya. Sehingga ruang untuk imbal kasih atau li'asih istilahnya, ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih atas jasa donor tersebut masih terbuka. Namun tentu beda antara tali asih, ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih dengan jual beli. Karena jual beli itu ada tawar menawar. Ya, sedangkan dalam tali asih itu sekedar serelanya, seikhlasnya, dan itu pun tidak mengikat. Ya, tidak bisa digugatkan di pengadilan, tidak bisa dituntut, tetapi betul-betul berdasarkan kerelaan. Sebagaimana dia telah mendonorkan, saya sebagai rasa imbal terima kasih, saya memberi seikhlasnya. Itu terbuka, tidak masalah. Sehingga dalam etika kedokteran medis pun hal itu masih diakomodir, bahwa tidak boleh ada ikatan komitmen antara kedua belah pihak yang berupa barter ataupun jual beli. Tetapi ketika transplantasi itu telah berhasil, telah dilakukan, kemudian dari pihak keluarga ada faktor kekeluargaan sebagai ungkapan imbal kasih, maka itu secara tinjauan syariat juga masih dibenarkan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik. Ustaz, bagaimana dengan donor darah? Apakah disamakan dengan donor organ, Ustaz? Baik. Ini satu pertanyaan yang sangat bagus, bahwa transplantasi atau donor organ tentu berbeda dengan donor darah. Karena donor darah itu secara alami, darah itu akan reproduksi ya. Akan ketika diambil dia akan memproduksi lagi. Bahkan menurut keterangan para ahli medis, ketika orang itu mendonorkan darahnya, apalagi secara berkala, rutin, justru itu malah semakin sehat bagi pendonor, karena akan terus terjadi penyegaran dan peremajaan sel-sel darah dalam dirinya. Sehingga itu akan berefek pada kesehatan dia sendiri. Tentu berbeda karena ini tidak membahayakan. Walaupun tentu donor itu bukan sembarang orang boleh mendonorkan darahnya. Tentu medis akan memeriksa dulu kesehatannya, kesiapan fisiknya ya. Kalau dia ternyata orang yang lemah atau mengalami kekurangan darah, sel darah, justru malah bahaya donor ya. Tentu sebelum donor ya tentu akan melalui proses pemeriksaan medis ya. Kalau memang dinyatakan layak, maka donor darah itu suatu hal yang boleh sepakat para ulama karena tidak mengancam kesehatan, bahkan bermanfaat bagi kesehatan. Namun demikian tetap saja tidak boleh ada praktek barter atau jual beli. Karena darah tetap saja organ manusia, tetap saja itu sesuatu yang haram untuk ditransaksikan ya. Apalagi memang darah juga haram untuk dikonsumsi, sehingga tidak boleh kita mengambil harganya kemudian kita menikmati harga tersebut. Karena berarti kalau kita ambil harganya, menjual darah,
berarti kita telah sama saja makan darah ya, dan itu hukumnya haram. Allah taala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah. Barakallahu fiik. Kita berpindah kembali Ustaz ke pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Fatwa TV Ustaz. Baik. Jadi ini ada pertanyaan dari Irfan di Bantul Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan dari Irfan di Bantul, beliau menanyakan bagaimana hukumnya beasiswa yang diberikan atau ditawarkan oleh bank konvensional Ustaz. Baik. Fadhal Ustaz. Ya. Saudara Irfan di Bantul, ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Irfan, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Beasiswa yang itu disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan ribawi seperti bank atau perusahaan-perusahaan yang haram, perusahaan rokok, perusahaan bir, dan yang serupa, itu biasanya diambil dari dana CSR. Karena memang pemerintah mewajibkan setiap perusahaan itu untuk menyalurkan sebagian dari keuntungannya sebagai dana CSR, ya, dana untuk membangun masyarakat sekitarnya, sebagai kompensasi terhadap berbagai gangguan limbah ataupun hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan yang haram seperti ribawi atau khamr atau rokok, para ulama telah berselisih pendapat apakah dana yang mereka berikan, baik itu sebagai beasiswa atau mungkin bagi-bagi sembako dan yang lainnya, apakah itu halal diterima. Ya, mayoritas ulama mengatakan dana tersebut haram hukumnya. Apalagi dana tersebut tetap saja memiliki muatan promosi, ya, membawa muatan promosi. Maka tentu kita tidak boleh untuk mengambil bagian dalam aktivitas promosi, karena berarti kita ikut mempromosikan perusahaan yang produksinya atau wilayah kerjanya adalah haram. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama, salah satunya adalah Imam Malik dan yang lain, Imam Zufar dari mazhab Abu Hanifah, mengatakan bahwa harta haram itu terbagi menjadi dua. Haram karena zatnya, fisiknya, maka itu haram atas semua orang. Haram kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Maka harta jenis kedua itu pun kembali terbagi menjadi dua lagi. Ketika haram itu adalah karena harta itu diambil dengan semena-mena tanpa kerelaan pemiliknya, hasil rampokan, penipuan, dan yang serupa, maka harta tersebut haram untuk diterima oleh siapapun. Kenapa? Karena seluruh umat Islam berkewajiban untuk mencegah kemungkaran ini dan bertolong-menolong agar dana tersebut bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, tidak boleh kita menjadi penadah dari pencuri, perampok. Ya, kita justru harus tolong menolong bagaimana harta tersebut yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya bisa kembali kepada pemiliknya. Namun harta haram jenis selanjutnya adalah harta haram yang didapat atas kerelaan pemiliknya. Seperti hasil jual beli khamr, pembelinya rela memberikan uang, penjualnya juga memberikan khamr dengan sukarela. Upah PSK, upah pelacuran, mereka sama-sama rela untuk barternya. Ya, upah perdukunan, rela. Riba, terjadi sukarela antara murabi, rentenirnya dengan yang memberinya. Termasuk jual beli rokok, antara konsumen dengan perusahaan terjadi transaksi yang dibangun di atas sukarela. Bahkan kalaupun kita cegah pecandu rokok itu, mereka tidak mau, tetap ingin membeli rokok. Maka dalam kasus ini, menurut mazhab Malik dan juga sebagian ulama mazhab Hanafi, bahwa harta tersebut ketika berpindah kepada orang lain dengan cara-cara yang legal, melalui hibah, sosial, CSR, dan yang serupa, maka halal untuk didapat, untuk digunakan. Keharamannya hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya dengan cara haram, yang dari dengan jual beli khamar, jual beli rokok, dan serupa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dahulu Nabi SAW bertransaksi dengan orang Yahudi. Padahal kita semua tahu bahwa Yahudi itu berjual beli khamar, bangkai, babi, dan yang serupa. Walau demikian Nabi tidak pernah bertanya apakah harta yang
mereka jual kepada Nabi atau uang yang mereka gunakan untuk bertransaksi dengan Nabi itu dari haram atau halal. Bahkan secara spesifik Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendapatkan laporan bahwa sebagian petugas pemungut upeti memungut upeti dalam bentuk khamr. Maka Umar bin Khattab murka, melarang para pegawainya, petugasnya untuk menerima khamr sebagai upeti yang dibayarkan oleh orang-orang ahlu dhimma, orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Kemudian Umar bin Khattab memberikan satu instruksi, walluhum bai'aha wa khudhu antum athmanaha. Biarkan mereka yang menjual khamr tersebut dijual sesama mereka. Kalau sudah berubah menjadi uang, kemudian mereka ingin menggunakan uang itu untuk membayar upeti yang mereka harus bayarkan, maka khudhu antum, boleh untuk diterima. Ini menjadi satu petunjuk bahwa perubahan metode mendapatkan harta itu dapat mempengaruhi hukum menerima harta tersebut. Dan tadi beasiswa itu bisa dikategorikan dalam kondisi ini. Ya, masyarakat mendapatkan itu dengan dana CSR, dana beasiswa, maka halal, dengan catatan selama tidak dijadikan sebagai media untuk kampanye perusahaan yang haram tersebut. Allah taala alam. Jazakumullah khairan. Ustaz, ada yang mengganjal beberapa hari kebelakangan ini, kita melihat di berbagai media bahwasanya akan ada upaya bahwasanya untuk mengimpor ganja, Ustaz. Baik. Bagaimana pandangan Ustaz dalam hal ini, Ustaz? Tidak diragukan bahwa ganja itu satu hal yang haram. Daya rusak ganja terhadap nalar manusia lebih berat dibanding daya rusak khamar terhadap akal manusia. Kalau khamar saja Allah haramkan, apalagi ganja. Bahkan di berbagai literasi dinyatakan orang yang kecanduan ganja itu nalarnya akan rusak sehingga bisa menjadi gila, bagaikan orang gila, tidak lagi punya kemampuan untuk mengendalikan emosi dia. Benar. Ketika dia marah, dia akan segera marah seperti hewan. Benar. Ketika dia senang, dia akan lampiaskan kesenangan dia tanpa pikir panjang. Betul-betul bagaikan hewan, rusak nalarnya. Dan ini jauh lebih besar efeknya dibanding khamr. Khamr itu orang minum khamr tapi dia masih bisa mengendalikan emosionalnya. Ya. Tentu ini kalau khamr saja haram, apalagi ganja, apalagi ekstasi, pil koplo yang jelas-jelas itu daya rusaknya lebih mengerikan ya. Nah ini tentu ini tidak diragukan bahwa itu adalah satu hal yang haram. Ketika kita menjual ganja, maka berarti kita telah mendapatkan hasil penjualan produk yang haram, maka itu haram. Kalau dikatakan bahwa ganja diolah terlebih dahulu, maka melegalkan jual beli ganja, ekspor ganja ini berarti akan melegalkan produksi ganja, penanaman cocok tanam ganja, dan tentu pasti akan terjadi penyalahgunaan. Sama saja itu sebetulnya adalah melegalkan ganja untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena masyarakat dengan mudah berdalih, saya akan jual kepada tengkulak. Tapi sebelum saya jual ya 1 lembar, 2 lembar, sepohon 2 pohon akan digunakan. Tentu ini sama saja ide yang menurut saya ide yang luar biasa. Seperti ganja itu sendiri, daya rusak terhadap moralitas bangsa kita tentu akan sangat besar sekali. Na'udzubillah. Itu saja, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mengambil kebermanfaatan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan nantinya. Tapi saat ini kita masuk ke pertanyaan dari Muhsyarif di Jawa Tengah. Muhsyarif? Iya, Muhsyarif. Baik. Ternyata udah ada telepon yang masuk. Baik. Kita dahulukan penelpon dulu. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan Pak Saleh Haji di Bengkulu, Pak. Mohon maaf Bapak, bisa tolong dikecilkan dulu televisinya atau dimatikan dulu? Ya, baik. Ya. Dengan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Ya. Silahkan Bapak. Ya, jadi gini Pak. Ya. Saya tuh PNS. Ya. Nah, saya menerima gaji dari pemerintah langsung masuk ke bank. Ya. Nah, bank itu kan bank ribawi. Ya. Nah, saya kan tidak bisa mengelak dana tabungan dari bank pemerintah itu. Baik. Nah, uang riba yang terkumpul di gaji saya itu gimana Pak sebaiknya? Baik. Dikeluarkan cara mengeluarkannya gimana? Baik. Fakir miskin atau bagaimana Pak? Baik, Pak.
Ya, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Baik Pak Soleh Haji ya di Bengkulu, atas kebersamaannya kami ucapkan barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Pak Soleh Haji, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Memang tidak diragukan bahwa tatkala rekening kita ada di rekening bank konvensional, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, akan ada bunga yang masuk ke rekening kita. Karena itu saya sarankan kepada Pak Soleh Haji dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV agar ketika kita menjadi PNS atau pegawai di perusahaan atau yang lainnya, dana kita segera kita pindahkan ke perbankan syariah. Alhamdulillah di negeri kita, negara kita sudah memiliki BUMN ya, perusahaan perbankan syariah yang itu milik negara kita. Dan di rekening-rekening atau di perbankan syariah ada BNI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ya di sana sudah ada fasilitas rekening wadiah, rekening yang bebas biaya administrasi dan juga bebas riba, tidak ada pertambahan sedikit pun. Sehingga berapapun dana yang kita simpan maka tidak akan ada pertambahan. Sehingga saya sarankan kepada Pak Soleh Haji agar dana yang diterima, tabungan yang ada di bank konvensional tersebut segera dipindahkan. Sehingga setiap kali terima gaji kita pindahkan ke rekening kita di perbankan syariah, sehingga dana kita bebas dari riba. Adapun yang sudah berlalu, maka biarkanlah berlalu. Segera sekarang dipindahkan ke bank syariah dan bunganya, bunga yang ada terlanjur masuk ke rekening kita di bank konvensional tersebut segera bisa disalurkan kepada yang membutuhkan, bisa kepada proyek-proyek sosial, pembangunan jalan dan yang serupa, ataupun kepada fakir miskin yang membutuhkan ya. Sehingga ini pembahasan masih ada kaitannya dengan pembahasan tadi bahwa dana haram tersebut bisa dirubah, disampaikan atau disalurkan kepada yang membutuhkan, dan itu halal bagi mereka walaupun haram untuk Pak Soleh Haji. Karena Pak Soleh Haji mendapatkannya dengan jalur bunga, sedangkan mereka menjalurkan dengan mendapatkannya ya, fuqara masakin mendapatkannya dari jalur donasi. Dan perlu diingat bahwa ketika kita mendonasikan tersebut jangan sampai ada niat sedekah mengharap pahala, kecuali dari pahala berlepas diri dari harta haram, bukan pahala bersedekah ya. Wallahu taala alam. Ustaz berbicara tentang bank syariah, Ustaz. Bank syariah, kita memiliki bank syariah di negara ini, dan seperti yang Ustaz katakan tadi, maksudnya itu sudah ada akad-akad yang memang sesuai syariat. Syariat. Mengingat hal itu, Ustaz, bagaimana hukumnya untuk bekerja di sana, Ustaz? Karena di sana ada ikhtilat. Kalau masalah bekerja tentu beda tinjauannya. Selama itu masih ada yang haram, berarti pekerja juga ikut menanggung dosa karena itu sebagai eksekutornya, sebagai pelakunya. Tentu berbeda ya, karena berarti kan masih ada tanah saja yang belum sesuai syariat, berarti kita akan melakukan itu. Tentu kita akan bertanggung jawab itu di akhirat Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Sepertinya belum ada penelpon yang masuk, Ustaz. Baik. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala, akan tetapi kita khususkan pada kesempatan ini untuk tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer, bisa menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, bisa menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Baik, Ustaz. Sembari menunggu telepon lagi, Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan lagi, Ustaz ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Syahudi di Pemalang, Ustaz. Ya. Beliau ingin bertanya, apakah wajib bagi saya untuk memberikan nafkah kepada anak tiri, Ustaz? Baik. Ya. Fadhal, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Bapak Syahudi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada Bapak Syahudi di Pemalang ya atas kebersamaannya. Dan juga kepada keluarga serta seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa dari jalur nasab, anak tiri tidak dinasabkan kepada Anda. Itu sepakat para ulama. Adapun masalah nafkah, maka nafkah pun demikian. Tidak ada kewajiban kepada Anda untuk menafkahi anak tiri, karena dalam tinjauan syariat yang wajib menafkahi itu adalah ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya sudah meninggal, maka
kewajiban itu berpindah kepada kakeknya. Kalau kakeknya sudah juga meninggal, maka kepada pamannya, kepada ahli warisnya yang mereka itu berstatus sebagai asobah. Kalau si anak tersebut meninggal dunia, mereka akan menguasai harta tersebut, harta milik anak tersebut. Mereka lah yang berkewajiban untuk menafkahi, bisa saudaranya, bisa pamannya, bisa kakeknya, ataupun yang lain. Dan kalau mereka tidak ada, maka tentu ibunya yang wajib menafkahi. Nah, namun dari sisi lain, dalam kita mengkaji suatu hukum, kita tidak bisa mengkaji hukum hanya dari aspek hukum saja, terlepas dari aspek sosial ya. Karena tentu keharmonisan dalam rumah tangga itu adalah mimpi kita semua. Kita semuanya ingin rumah tangga kita harmonis. Sebagaimana kasih sayang itu juga perlu pembuktian. Kita tidak bisa hanya membual, saya cinta kepada kamu, istriku, saya sayang kepada kamu. Bualan atau gombalan itu tidak ada artinya dalam hidupan rumah tangga. Yang sangat berarti ketika cinta, kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Ya, tentu rumah tangga kita akan semakin harmonis. Kasih sayang itu akan semakin terbukti ketika Anda bukan hanya sayang kepada istri Anda, tapi juga sayang kepada keluarganya, mertua Anda, dan juga anak tiri Anda. Istri Anda akan semakin setia, istri Anda akan semakin harmonis ketika Anda juga betul-betul membuktikan bahwa Anda telah menjadi satu bagian dari keluarga besarnya. Padahal keluarga besar istri Anda itu bukan hanya istri Anda saja, tentu melibatkan mertua Anda, saudara-saudaranya, karib kerabatnya, dan anak-anak istri Anda. Sehingga tentu kita tidak boleh hanya melihat, sekali lagi, tidak boleh hanya melihat dari wajib tidak wajib, tetapi keharmonisan rumah tangga harus kita perjuangkan. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda harmonis, ya tentu itu harus dibuktikan, diwujudkan dengan cara salah satunya adalah Anda menyantuni. Apalagi kalau ternyata ayah dari si anak tersebut telah meninggal dunia, berarti Anda menyantuni anak yatim. Maka itu pahala yang sangat besar. Ana wa kafilul yatim kahataini, kata Nabi. Aku dan penyantun anak yatim itu bagaikan dua jari ini, ya. Bagaikan dua jari ini sangat berdekatan sekali, bersebelahan kelak di hari kiamat. Allah taala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga Bapak Syahudi di Pemalang bisa mendengarkan jawabannya dan diberikan kebermanfaatan dari jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Ustaz, kita lanjutkan lagi pertanyaannya, Ustaz. Baik. Ustaz, saya Aji di Seragen, Ustaz. Bismillah, bagaimana bekerja di lembaga zakat, Ustaz, yang juga bergerak dalam infak, sedekah, wakaf. Sedangkan di sana terdapat zakat profesi dan kadang uang tidak langsung disalurkan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dari Bapak siapa tadi? Aji. Bapak Aji di Seragen. Iya. Ya, jazakallah khairan kepada Bapak Aji atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Aji, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bekerja di lembaga amil zakat atau lazis, yang itu lembaga itu sudah formal, maka tidak masalah, itu halal. Apalagi itu adalah satu bagian dari bentuk dakwah, memotivasi, mengajak kaum muslimin untuk menunaikan zakat, dan kemudian Anda memfasilitasi penyalurannya. Namun tentu idealnya Anda berikan masukan kepada manajemen Anda agar dana yang terkumpul segera disalurkan, karena zakat itu sepatutnya segera disalurkan agar kebermanfaatannya itu segera dirasakan oleh orang-orang yang berhak menerima, atau yang disebut dengan orang-orang yang mustahik, ya, mustahik penerima zakat. Yang mereka itu ada asnaf, ada 8 kelompok. Salah satunya adalah fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan serupa. Adapun zakat profesi, maka zakat profesi itu bukan suatu kewajiban, itu hanya sedekah biasa. Karena zakat itu harus memenuhi 2 kriteria, mencapai nisab dan telah berlalu 1 tahun. Sedangkan zakat profesi itu diambil setiap bulan tanpa peduli apakah mencapai nisab ataupun tidak, sehingga itu hanya sedekah sunnah saja. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, siapa Pak? di mana? Dengan Revi dari Padang, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak Rezi ya. Iya, Ustaz. Silakan Pak Rezi. Pak Revi ya. Terima kasih, Ustaz. Nah, Ya. ini saya mau nanyakan tentang memakai garansi bank, Ustaz. Baik. Letter of currency. Nah, itu kan biasanya dengan perusahaan-perusahaan
pabrikan itu biasanya kan ke supplier dikasih jangka waktu. Nah, Ya. lalu perusahaan biasanya pabrik minta ada jaminan dari bank. Bank garansi ya. Garansi bank. Itu hukumnya gimana ya, Ustaz ya? Baik. Oke itu. Baik, terima kasih Pak Revi. Fadhal, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Pak Revi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Revi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ada dua kemungkinan, ada dua kondisi. Kondisi pertama, bila garansi atau bank garansi tersebut diterbitkan dengan basis rekening yang sudah kita miliki, dana yang tersimpan di rekening, sehingga ketika jatuh tempo, klaim yang harus kita bayar itu langsung bisa dipotong dari rekening yang telah kita miliki. Apalagi bila nilai yang harus kita bayarkan berdasarkan bank garansi tersebut, dananya sudah diblokir terlebih dahulu. Ya, dananya telah diblokir sehingga dana itu hanya bisa diperuntukkan, hanya bisa diakses untuk kepentingan menutup klaim dari bank garansi tersebut. Maka ini tidak masalah. Karena pada kondisi ini berarti kita memanfaatkan jasa perbankan untuk mengatur keuangan kita dan kemudian membayarkannya kepada klaim bank garansi yang kita gunakan. Tetapi ketika bank garansi itu berbasis pembiayaan, kita tidak menyisihkan sejumlah dana, tidak ada sedikit pun dana yang diblok oleh bank untuk keperluan penerbitan bank garansi itu, tetapi bank menyatakan memberikan plafon bahwa siap membayar klaim yang terbit atas bank garansi tersebut dan kemudian nanti akan ada beban bunga. Maka kalau seperti ini kondisi yang terjadi, maka itu haram hukumnya. Karena apa? Itu sama saja kita akan berhutang dan hutang belum dibayar pun kita sudah dibebani dengan bunga. Ketika nanti betul-betul klaim atas bank garansi itu diakses oleh eksportir atau perusahaan yang memanfaatkan bank garansi itu, kemudian kita harusnya melakukan pembayaran, tapi ternyata telat dari waktu tempo yang diberi, maka akan muncul bunga lagi. Maka kondisi ini sekali lagi pada kondisi kedua ini haram. Sehingga kalau memang Anda perlu menggunakan bank garansi, saran saya, siapkan sejumlah tagihan yang harus Anda bayarkan, kemudian itu diblok oleh bank, sehingga ketika jatuh tempo, akses bank garansi tersebut berbasiskan atau langsung didebit dari dana yang telah tersimpan, sehingga tidak ada utang piutang, yang ada adalah jasa saja. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak yang telah Bapak bertanya, Revi, ya. Bapak Revi yang telah bertanya bisa mengamalkannya dalam kehidupannya nantinya. Baik. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang telah masuk, Ustaz ya. Ini ada Wawan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah umroh dengan berhutang? Mengingat Ana mau dikasih pinjaman untuk biaya umroh mengantar nenek istri umroh, ditanggung nenek istri. Dengan akad bisa dicicil pembayarannya tanpa ada ikatan waktu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Dari Mas siapa? Mas Wawan tadi, Ustaz, Mas di Jakarta. Wawan, ya. Ya, terima kasih kepada Mas Wawan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Mas Wawan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau memang kondisi seperti yang disebutkan tadi, ditalangi pembiayaannya tanpa bunga dan waktunya juga longgar, maka itu suatu hal yang sangat bagus. Dulu para ulama juga menganjurkan agar kita menunaikan haji ataupun umroh. Kalaupun memang harus berutang, maka kalau itu bisa dan tanpa ada bunga serta kita betul-betul mampu untuk melunasinya, ada kemampuan untuk melunasi, maka itu suatu hal yang bagus. Apalagi sebagian ulama mengatakan haji dan umrah itu hukumnya wajib. Sehingga ketika kita bisa menjalankan kewajiban dengan cara berhutang dan itu tidak membebani kita, dan kita betul-betul punya kemampuan untuk melunasi, maka itu suatu hal yang bagus. Tapi ketika itu kita betul-betul dikhawatirkan tidak mampu melunasi, maka saya lebih menyarankan untuk tidak. Karena tentu akan menyusahkan kita sendiri di kemudian hari, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga Bapak Wawan di Jakarta bisa mendengarkan jawaban tersebut dan diberikan kebermanfaatan dari jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Baik. Dan mungkin ini penelpon terakhir, Ustaz. Baik. Ya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Revi dari Padang tadi, Ustaz. Ya. Mohon maaf, Ustaz. Baik. Saya tadi ketinggalan, Ustaz. Baik, untuk Pak Revi. pertanyaan. Sambungan tadi juga, Ustaz. Ya. Ya. Silakan Pak Revi. Iya, Ustaz. Jadi kalau untuk biaya jasa yang kita keluarkan dari bank garansi itu tidak masalah ya, Ustaz. Karena kita kan pasti bank nanti akan Membebankan biaya administrasi ya. Iya. Lalu misalkan saldo kita memang itu cuma setengah, jadi dipakailah fix aset kita untuk sebagai jaminan. Setengah modal lalu aset yang sebagai jaminan, lalu bank garansi mau menjaminkan ke perusahaan pabrik tersebut. Ya. Itu berarti ada dua nih, Ustaz. Yang sudah pastinya itu jasa yang kita bayarkan nanti. Kalau misalnya saldo kita tercukupi, maka bank akan meminta fee di kita. Nah, kalau misalnya yang satu lagi, Ustaz, kalau dana kita tidak cukup, lalu di fix asetnya pakai jaminan, itu bagaimana? Baik. Baik, terima kasih Pak Revi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Revi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau memang kondisinya dana yang ada di rekening kita tidak mencukupi untuk klaim bank garansi tersebut, sehingga separuhnya adalah akan diakses dari dana kita yang telah diblok, dan kemudian sisanya adalah ditanggung oleh bank, kemudian bank akan mendapatkan fee dari talangan tersebut, maka ini masih masuk dalam kategori riba. Karena berarti bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang dia berikan. Kecuali bila dana tersebut atau kekurangan dana tersebut dibayar dengan bentuk barang. Ya, dengan bentuk barang ini separuh dananya, misalnya 0,5 miliar dalam bentuk uang tunai yang diblok di rekening, sisanya dibayar dalam bentuk barang yang itu akan dijual oleh bank. Ya, itu akan dijual oleh bank, namun ada kesepakatan harga di muka. Bukan ketika nanti jatuh tempo, bank barangnya baru dilelang, kalau cukup ya alhamdulillah, kalau tidak cukup bank masih mengklaimkan kepada nasabah. Ini tentu tidak benar. Karena berarti masih ada praktek talangan ya, ada praktek piutang di situ. Sehingga ketika bank mendapatkan keuntungan berupa fee namanya, maka itu pasti tetap masih dianggap sebagai bentuk riba, bunga ya. Karena apa? Karena bank menalangi sejumlah dana walaupun bukan 100% dari dana yang dibutuhkan untuk penerbitan bank garansi tersebut. Sebagian ya tetap itu namanya piutang, dan dari piutang itu bank pasti membebankan keuntungan atau bunga. Ini haram. Karena itu solusinya seperti saya katakan, terlebih dahulu sejumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim bank garansi tersebut terlebih dahulu kita masukkan ke rekening kita untuk diblok, sehingga dana itu hanya akan diakses oleh bank untuk membiayai bank garansi atau klaim atas bank garansi tersebut di kemudian hari. Ketika tidak ada dana tersebut, berarti sama saja kita telah berutang kepada bank, berapapun nominalnya, bisa semuanya atau sebagian dari biaya bank garansi, tetap selama masih ada pembiayaan dari bank dan kemudian bank mendapatkan keuntungan atas nama fee atau apapun, apalagi atas nama betul-betul bunga, maka itu adalah riba dan itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita tak terasa Ustaz sudah di penghujung acara. Masya Allah. Insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan menutup acara ini. Ya. Sebelumnya Ustaz, izinkan saya membacakan jadwal live interaktif di Fatwa TV yang insya Allah akan tayang selama 1 minggu mendatang. Jadi pada hari Senin pukul 4 bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, insyaallah dengan tema dengan pembahasan fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Ini merupakan program Bekal Muslim. Kemudian nanti malam pada pukul 18.30 bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, fikih praktis ilmu waris. Kemudian pukul 20 malam ini juga Dr. Musyaffa' Ad-Darini dengan kaidah fikih konsultasi Islam. Besok pada hari Selasa pukul 20
bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala dengan program mengenal Allah dan tema keimanan, doa dan zikir. Dan pada hari Rabu bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin pada pukul 4 sore dengan tema fikih ibadah. Kemudian di hari Rabu juga pada pukul 20 Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Dan hari Kamis bersama Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy pada pukul 20 Jalan Lurus dengan tema akidah. Kemudian di hari Jumat pada pukul 5 bersama Dr. Erwan Tirmizi, harta haram muamalah kontemporer. Jadi para pemirsa terus bersama kami, insya Allah kita akan belajar bersama di acara live interaktif ini nantinya. Ustaz, mungkin Ustaz untuk menutupi acara kita, mungkin Ustaz ada closing statement untuk para pemirsa, mungkin nasihat dan sebagainya. Fadhal Ustaz. Baik. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Di penghujung acara live interaktif ini, saya merasa perlu untuk mengingatkan diri saya dan juga seluruh kaum muslimin. Pentingnya kita membekali diri kita dengan ilmu agama. Di depan sudah ada satu pembahasan yang telah kita sampaikan bahwa akhir-akhir ini mulai diangkat isu ekspor ganja dengan dalih ada manfaatnya. Padahal tentu untuk bisa mengekspor berarti kita harus menanam ganja dalam jumlah yang besar. Dan ketika terjadi penanaman ganja dan penanaman itu legal, dibenarkan secara hukum, dilindungi, maka selama musim tanam sampai musim panen berarti akan ada masyarakat yang berinteraksi dengan tanaman ganja, berarti akan terjadi interaksi dengan ganja secara legal, bahkan pasti terjadi penyalahgunaan. Ya, sebelum kemudian itu diekstrak, kemudian dipisahkan antara zat yang memabukkan dengan zat yang tidak. Tentu ini satu isu yang sangat jahat bagi kelangsungan kehidupan bangsa kita. Dengan dalih penelitian ilmiah, dengan dalih kebutuhan ekonomi, industri, dan seterusnya. Tentu bagi orang yang beriman, isu-isu semacam ini bukan hal yang baru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendahulinya dengan satu statement, satu pernyataan yang menutup semua celah tersebut. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka mempersoalkan khamr, kenapa khamr diharamkan? Allah jawab, ya, permasalahan tentang khamr kenapa diharamkan. Allah katakan, "Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi' linnas." Katakan bahwa mengkonsumsi khamr, memproduksi khamr, menjual belikan khamr itu membawa itsmun kabir, petaka yang sangat besar. Walaupun di dalam khamr itu ada manafi', ada beberapa keuntungan yang bisa engkau dapat. Ada manfaat-manfaat yang engkau bisa peroleh berupa perdagangan, kemudian seperti yang dikatakan oleh para pecandu khamr bisa fly, kemudian juga khamr itu industri, ya, menyerap tenaga kerja tentunya, karena untuk bisa menjadi khamr itu harus bercocok tanam anggur atau tebu atau yang selain, berarti kan menghidupkan pertanian. Kemudian nanti harus ada perusahaan, ada tenaga kerja yang terserap di situ karena dari proses penggilingan, kemudian packing, kemudian ada distribusi, ada marketing dan lain sebagainya. Tentu ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi bagi orang yang beriman. Sehingga kalau ini pola pikir ini dibiarkan, semua orang liar berbicara, semua orang liar menganalisa tanpa kontrol dalil, maka kita akan celaka. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan satu pedoman baku dalam memahami hal yang serupa ini. Beliau mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Nabi. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan perlu difahami khamr itu diambil dari kata khamar, menutup. Apa yang ditutup dengan minuman itu? Nalar pikiran. Karena orang yang mabuk minum khamr, akal pikirannya akan tertutup.
Kalau sekedar menjadikan nalar itu tertutup, walaupun sesaat, dalam 1 jam 2 jam tertutup oleh pengaruh khamar, itu haram hukumnya. Apalagi merusak secara permanen nalar manusia, merusak secara permanen mental manusia. Dan Nabi telah mengatakan wa kullu khamrin haram, dan setiap hal yang dapat menutup, merusak, mengganggu kinerja nalar manusia itu haram hukumnya. Karena itu dalam Islam ada satu kaidah besar, daruriyatul khams. Kita dalam hidup ini berkewajiban menjaga 5 hal prinsip. Agama kita, nyawa kita, kehidupan kita, kemudian anak keturunan kita. Kita harus menjaga produktivitas kita sebagai umat manusia yang berkewajiban untuk memelihara dunia ini, memakmurkan dunia. Kemudian harga diri kita dan akal pikiran kita. Nalar harus dijaga. Sebagian ulama mengatakan penambah lagi harta, ya, ke harga diri. Hingga ada 5 atau 6 yang merupakan hal prinsip mendasar dalam kehidupan manusia. Kalau ini rusak, maka hilanglah arti manusia sebagai manusia, apalagi manusia sebagai orang yang beriman. Tidak punya nalar, tidak punya akal sehat, tidak punya harta, tidak punya nyawa, tidak punya harga diri, buat apa hidup? Itu bagaikan hewan saja. Karenanya marilah kita manfaatkan media ini untuk kita belajar, agar kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh isu sesat. Karena manusia akan terus dibayang-bayang oleh bisikan-bisikan iblis. Dan iblis itu akan terus membisikkan kata-kata yang terkesan indah. Zuhrufal qawli ghurura. Mereka akan terus membisikkan, menggoda manusia dengan kata-kata yang terkesan indah, slogan-slogan yang terkesan logis, tapi itu adalah ghurur, itu adalah kebodohan, itu adalah kepandiran yang dibungkus, dikemas dengan bagus. Padahal itu adalah sekali lagi bentuk dari kebodohan berpikir, kemalasan berpikir, dan hal-hal yang serupa. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT membentengi kita, melindungi kita dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas kebersamaan Ustaz selama 1 jam yang telah membimbing kita untuk memahami agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah ikut berpartisipasi bersama kami di acara live interaktif ini. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.